Ya, P3 saling pecat menjadi topik dialog kita hari ini. SDA melakukan roadshow ke daerah untuk mengumpulkan dukungan dari DPC di daerah-daerah gitu ya. Sia-sia atau tidak langkah yang dilakukan SDA? Menurut saya ada 3 hal penting ya kita harapkan kesadaran beliau ya. Pertama, legitimasi yuridis itu kan sudah kita berhentikan sesuai dengan ADART, lalu juga didasari oleh dukungan 28 DPW. Yang memberi mandat beliau itu menjadi ketua umum pada muktamar itu kan DPW DPC. Sekarang meminta beliau untuk mundur. Ya, lalu sekarang memberhentikan. Begitu tanggal 9 kita berhentikan, tanggal 10-nya seluruh DPW berkumpul di Indonesia menyatakan mendukung atas keputusan itu. Itu legitimasi yuridis. Legitimasi secara fakta. Faktanya beliau tidak lagi mendapat dukungan dari berbagai pihak. Kemudian fakta moral ya. Beliau kondisi hukum, lalu juga beliau mengambil keputusan-keputusan yang bertentangan dengan ADART. Jadi menurut kita berharap jiwa besar, keikhlasan Pak SDA untuk menerima keputusan yang sudah diputuskan demi partai dan juga demi beliau. Mas Burhan, ada 2 tanggung jawab yang tentu saja diemban oleh SDA beberapa waktu yang lalu adalah sebagai Menteri Agama dan juga Ketua Umum dari P3 gitu ya. Ini kemudian kita tadi sempat perbincangkan ketika jeda. SDA mau melepas jabatannya sebagai Menteri Agama karena memang kasusnya kemudian ini sudah terkuak gitu ya. Namun kemudian tidak legowo melepaskan posisinya sebagai Ketua Umum P3. Pendapat Anda seperti apa? Ya, jadi ada satu kasus beliau terjerat dalam masalah hukum, terutama korupsi di KPK, tetapi implikasi politiknya berbeda-beda. Di depan Pak SBY sebagai Menteri Agama, Pak SDA menyatakan diri mengundurkan diri. Karena beban persoalan hukumnya dikhawatirkan mengganggu kinerjanya sebagai Menteri Agama. Dan tentu saja ada fakta integritas yang sudah beliau tanda tangani sebagai salah satu anggota kabinet. Tapi sebagai Ketua Umum P3, beliau tidak melakukan hal yang sama. Pertanyaannya apa bedanya beliau sebagai Menteri Agama, mantan gitu ya, dengan beliau sebagai Ketua Umum P3? Toh kasusnya sama. Kenapa treatmentnya berbeda? Di satu sisi dia mau mengundurkan diri. Analisa Anda seperti apa? Nah, dugaan saya begini ya, kalau untuk di kementerian di pemerintahan Pak SBY, beliau terikat oleh fakta integritas, ya, di mana seorang anggota kabinet ketika terjerat oleh kasus hukum, meskipun baru tersangka, itu harus mengundurkan diri. Dan kasusnya kan terjadi bukan hanya seorang SDA ya, kebetulan sudah dimulai oleh seorang Andi Malarangeng. Ya. Andi langsung menyatakan mengundurkan diri, kemudian kita tahu SDA terakhir Pak Cirwaci ya. Baru-baru ini. Jadi memang sudah ada preseden, sudah ada semacam konsensus gitu ya. Nah, hal yang berbeda terjadi dalam konteks P3. Dugaan saya sepertinya tidak ada tertulis. Jadi mengharapkan itikat baik kepada siapapun untuk mengundurkan diri. Cuma dalam politik itikat baik saja kan tidak cukup gitu. Itu satu. Yang kedua, penting saya kira untuk dipikirkan ke depan supaya terjadi semacam budaya demokrasi yang baik ya. Kalaupun toh tidak bisa diharapkan belum tertulis kemudian punya implikasi politik, tapi lebih baik dibicarakan secara terbuka. Kalau menurut saya sepertinya memang sudah ada usaha supaya Pak SDA mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri kan baik untuk Pak SDA secara pribadi, tidak dipermalukan juga gitu ya. Kemudian baik juga walaupun buat P3. Memang sudah telat karena sudah di kalau ini sepertinya sudah ada usaha tetapi gagal kan begitu ya. Gagal untuk meyakinkan mengundurkan diri secara baik-baik. Nah, karena itu Mbah Maimun saya kira perlu turun tangan. Mbah Maimun Zubair karena beliau saya kira yang paling dituakan dan bisa didengar oleh kedua belah pihak. Gitu. Sebelum Mukernas dan juga Muktamar, apa saja yang kemudian akan dilakukan oleh teman-teman DPP P3 terkait dengan hal ini, Pak Rusli? Ini sekalian akan menjadi satu closing statement dari Anda. Ya, konsolidasi sudah kita lakukan, diawali oleh Rapimnas. Tadi malam sudah selesai, ada 7 agenda yang sudah kita sepakati, termasuk DPW seluruh Indonesia mendukung keputusan DPP, baik pemberhentian beliau maupun penggantian Ketua Umum Pak Imron Pangkapi. Lalu sudah kita rencanakan Mukernas, kita lebih banyak bicara agenda-agenda kepartaian, lalu juga menetapkan muktamar. Kalau pada waktunya sesuai ADART kita pasal 50 dan 73 itu harus dilakukan pada 2024.
15 ya. Tetapi kalau ada kehendak Mukernas itu dipercepat, nah itulah konstitusi. Ya, jadi tidak arogansi, tidak kemauan seorang ketua umum, tapi ditetapkan oleh keputusan lebih di bawah ya. Jadi Mukernas itu di bawah muktamar. Nah, karena itu segala sesuatunya akan kita putuskan di Mukernas. Termasuk juga muktamar dipercepat atau tepat pada waktunya Januari sampai 20 Oktober. Pencalonan Jan Farid sebagai calon ketua umum P3 sendiri, apakah ini kemudian dibahas? Ya, kita kan belum bicara soal siapa calon ketua umum. Keputusan muktamar saja belum kita putuskan. Ya, saya pikir ya interest pribadi silakan saja. Kita banyak kader memang yang layak dan mumpuni untuk menjadi ketua umum. Baik, Mas Burhan, apa analisa Anda dan closing statement Anda? Gini, yang paling utama dan mendesak buat P3 sekarang adalah melakukan semacam islah. Islah yang permanen maksud saya, jadi bukan sekedar islah seperti sebelumnya, di mana islah itu hanya sekedar kamuflase untuk menutupi aroma persaingan yang belum tuntas di tingkat bawah. Nah, islah ini dalam rangka memperbaiki citra partai, karena bagaimanapun aksi saling pecat yang terjadi belakangan ini itu merugikan institusi partai. Jadi P3 perlu merekonstruksi dirinya sebagai partai persatuan, bukan partai persatuan, gitu ya. Bukan partai pecat-pecatan. Gitu. Karena itu perlu dicari semacam elite settlement. Jadi Pak SDA bersama Pak Jan Farid, Pak Dimyati, gitu ya, itu perlu membangun kesepahaman yang lebih besar untuk kepentingan bersama. Dan pada titik itu seorang Kiai Maimun Zubair perlu turun tangan. Ini dalam rangka tadi memastikan supaya P3 itu betul-betul mampu menyelesaikan konflik. Salah satu fungsi partai kan menyelesaikan konflik ya. Jadi damage controlnya harus betul-betul dipersiapkan. Enggak seperti sekarang. Ada yang sudah mematok muktamar tanggal 22 Oktober, ada yang Mukernas tanggal 23. Itu yang kasihan adalah institusi partainya. Baik ya, mungkin Pak. Saya boleh menambahkan. Sedikit saja, Bapak. Ya, saya menghimbau kepada seluruh kader partai di seluruh Indonesia dan pemimpin partai bahwa kita tidak ada dua kubu. Itu ingin saya jelaskan, kita hanya ada satu DPP yang hari yang sah. Karena itu jangan ada kader-kader partai bingung ya, bimbang, dan kita sudah instruksikan melalui tadi malam Rapim bahwa DPW-DPW segera melakukan konsolidasi. Kita lebih pada program, lebih pada agenda-agenda kebangsaan dan kenegaraan. Ya, ada agenda-agenda yang kemudian lebih penting kemudian dibahas ke depan untuk kepentingan partai. Terima kasih Pak Rusdi, terima kasih Mas Burhan atas waktu Anda.